Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, langit mulai mendung ketika sebuah truk kontainer berwarna biru tua dengan logo Siba Surya melaju perlahan di ruas tol Semarang, Solo. Di balik kemudi, duduk seorang gadis muda berusia sekitar 24 tahun. Namanya Rani Pratiwi. Wajahnya manis, rambutnya dikuncir ekor kuda, namun sorot matanya tajam dan penuh percaya diri. Ia bukan sopir truk biasa. Rani adalah lulusan teknik mesin yang memilih jadi sopir karena alasan yang tak biasa. Mencari keadilan atas kematian ayahnya, seorang sopir senior Siba Surya yang meninggal misterius saat sedang dalam perjalanan lintas Jawa. Sekitar pukul 11 malam, Rani berhenti di rest area KM 429 untuk mengisi solar dan memeriksa muatan. Di saat itulah datang sebuah mobil Avanza hitam tak bertanda dinas resmi. Namun di dalamnya duduk dua pria berbadan besar dengan seragam mirip aparat kepolisian. Salah satu dari mereka turun, membuka jaketnya yang menutupi rompi bertuliskan polisi. Tanpa basa-basi, pria itu menghampiri Rani dan berkata dengan nada tinggi, "SIM, STNK, dan surat jalan kamu mana? Jangan banyak alasan, kita patroli malam, ada razia dadakan." Rani, yang sudah terbiasa dengan modus preman berseragam, tetap tenang. Ia serahkan semua dokumen dengan percaya diri. Namun pria itu malah menatap sinis. Ini surat jalan kadaluarsa. Mau saya amankan truk kamu atau kamu bayar di tempat? 5 juta rupiah cukup buat kita semua enak. Rani sempat terdiam. Tangannya mengepal. Ingatannya langsung melayang ke cerita ayahnya yang pernah mengeluh tentang razia liar seperti ini. Ia menghela napas panjang lalu menatap tajam ke arah pria itu. "Bapak polisi, ini surat baru. Saya tahu aturan, dan saya juga tahu ini cuma akal-akalan." Polisi gadungan itu tertawa kecil, lalu dengan sengaja menyentuh pundak Rani, mencoba menakut-nakutinya. Tapi ia tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Sekejap kemudian, terdengar bunyi duk. Tubuh pria berseragam itu langsung jatuh menghantam aspal rest area. Rani mendorongnya keras dengan teknik yang ia pelajari dari pelatihan bela diri khusus wanita, yang dulu diberikan gratis oleh perusahaan tempat ia bekerja. Satu pukulan cepat menghantam rahang pria itu, membuatnya tak sadarkan diri seketika. Temannya yang masih di dalam mobil panik dan buru-buru tancap gas, meninggalkan rekannya begitu saja. Orang-orang sekitar mulai berdatangan, merekam dengan ponsel, beberapa bahkan berteriak, "Wah gila! Cewek sopir Siba bisa ngelumpuhin polisi gadungan." Malam itu, rest area yang biasanya sepi mendadak jadi heboh. Tapi bagi Rani, ini baru permulaan. Setelah pria berseragam itu terkapar di tanah dan temannya kabur, Rani dengan sigap mengikat kedua tangan pria itu menggunakan tali span yang biasa dipakai untuk mengikat muatan truk. Ia menghubungi pihak Siba Surya melalui radio komunikasi truk, lalu segera menelpon kepolisian setempat. Beberapa menit kemudian, 2 mobil patroli resmi datang ke lokasi, diikuti oleh mobil pengawas rest area. Petugas turun dan segera mengamankan pria yang masih tergeletak dengan wajah babak belur. Salah satu polisi berpangkat Ibda memeriksa identitas pria tersebut. Wajahnya langsung mengernyit saat melihat KTP dan kartu anggota yang ternyata palsu. "Ini bukan polisi kita. Nama dan nomor induknya fiktif. Seragam dan rompinya tiruan," ujar polisi itu kepada Rani, sambil menggeleng pelan. Seorang petugas keamanan rest area ikut bersuara, "Mbak ini jago banget. Saya lihat sendiri, baru disentuh langsung dibanting kayak di film aksi." Tapi gayanya tenang, enggak panik sama sekali. Rani hanya tersenyum tipis. "Saya nggak mau sombong, Pak. Tapi saya capek lihat sopir-sopir kayak saya dijadikan korban pemalakan. Apalagi saya wanita, dianggap mudah ditakuti." Polisi pun mengapresiasi tindakan Rani yang cepat tanggap dan tidak main hakim sendiri. "Langkah kamu benar, Mbak Rani. Kamu sudah bantu membongkar sindikat pemerasan berkedok razia malam. Kami akan kembangkan dari identitas ini." Sementara itu, pria yang tak sadarkan diri itu akhirnya siuman. Wajahnya pucat, bibirnya pecah, dan ia berusaha menutupi wajahnya dari sorotan kamera warga yang masih ramai merekam.
Ia mencoba berteriak bahwa ia hanya disuruh, bahwa ada atasan yang lebih besar di balik semua ini. Siapa yang suruh kamu? Tanya Ibda tersebut dengan nada tegas, tapi pria itu bungkam. Ia hanya menunduk. Rani mulai merasa bahwa kasus ini lebih besar dari sekadar pemalakan jalanan. Instingnya sebagai anak seorang sopir senior mengatakan bahwa pria ini bukan beroperasi sendiri. Pak, saya yakin ini bukan pertama kalinya mereka lakukan ini. Teman saya dulu juga pernah kehilangan uang karena razia malam yang sama. Tapi waktu itu kami pikir itu beneran polisi. Ibda itu pun menatap Rani dengan serius. Kalau kamu bersedia, kami akan jadikan kamu saksi utama. Dan mungkin juga umpan. Rani menoleh, sedikit terkejut. Umpan? Sang polisi mengangguk pelan. Kalau kamu bersedia pura-pura jadi korban lagi, kita bisa tangkap semua pelakunya malam ini juga. Rani menarik napas panjang. Hatinya berdebar. Tapi jika ini bisa menghentikan semua itu untuk selamanya. Setelah memberi persetujuan untuk menjadi umpan, Rani segera diarahkan oleh pihak kepolisian untuk kembali ke truknya. Mereka menyiapkan alat pelacak dan kamera kecil yang disematkan di balik kerah bajunya serta di dalam kabin truk. Semuanya disambungkan ke tim khusus yang mengawasi dari jarak jauh. Petugas menjelaskan, kami menduga ada jaringan pemeras jalanan yang menyamar jadi polisi, menargetkan sopir-sopir malam, terutama yang berkendara sendirian. Beberapa laporan sudah masuk, tapi tidak ada bukti konkret. Kamu bisa bantu kami membongkar ini. Rani mengangguk. Meski hatinya berdebar, ia tahu ini adalah saatnya membalas perlakuan yang dulu dialami ayahnya, yang sempat kehilangan uang dalam situasi serupa. Lalu ditemukan meninggal karena truknya terguling secara misterius. Sekitar pukul 2 dini hari, Rani kembali menyusuri jalan tol yang sepi menuju arah Boyolali, sesuai rute semula. Sesuai rencana, ia melintasi jalur yang menurut data GPS menjadi lokasi favorit para pelaku untuk melakukan razia palsu. Tepat di KM 454, muncul lagi sebuah Avanza hitam dari arah belakang. Mobil itu mendekat dan menyalakan lampu strobo merah biru di dalam kaca depan. Sama seperti yang biasa digunakan petugas lalu lintas, target muncul, Mbak Rani. Tetap tenang, ikuti skenario, suara dari RPC kecil di telinganya terdengar jelas. Itu suara Ibda Galang, petugas yang tadi menyusun rencana bersama tim. Rani menepi perlahan, mematikan mesin truk dan membuka kaca jendela. Dua pria turun dari mobil. Salah satunya menggunakan seragam yang sangat mirip polisi lengkap dengan tongkat lantas, sedangkan yang satu lagi berpakaian preman dan membawa senter besar. Selamat malam. Tolong surat jalan dan SIM-nya. Ini razia dadakan atas perintah Kapolres, ujar pria berseragam dengan nada datar namun mengancam. Rani berpura-pura gugup, memainkan peran sesuai rencana. Iya, Pak, tapi surat saya lengkap kok, baru diurus minggu lalu. Pria preman itu mendekat dan ikut memeriksa bagian dalam kabin truk. Matanya tak lepas dari dashboard, lalu tiba-tiba berkata dengan nada tinggi, "Wah, ini suratnya nggak lengkap. Kamu bisa kena tilang berat. Tapi, bisa kita bicarakan baik-baik. Transfer saja 5 juta, langsung aman." Tangan Rani mulai mengepal diam-diam. Tapi ia tahu, belum saatnya bertindak. Ia hanya menjawab lirih, "Saya nggak bawa uang sebanyak itu, Pak. Saya cuma sopir biasa." Namun saat itu, pria berseragam malah menyentuh tangan Rani dan berkata sinis, "Kalau uang nggak ada, ya kita cari jalan lain. Ikut aja ke mobil." Rani tahu itu tanda bahaya. Ia menatap lurus ke arah kaca spion, memberi kode visual ke kamera tersembunyi. Dan detik itu juga, tim masuk. Target diamankan. Dari balik semak dan sisi tol, muncul 3 mobil polisi dengan lampu rotator menyala terang. Sirine meraung memecah keheningan malam. Dua pria yang tadi menindas Rani langsung panik dan mencoba kabur ke mobil mereka, tapi sudah dikepung, tangan di atas kepala. "Tengkurap!" teriak Ibda Galang sambil menarik pistolnya. Beberapa detik kemudian, kedua pelaku sudah tersungkur di tanah,
diborgol, dan wajah mereka dipaksa menempel aspal. Rani turun dari truk dengan napas berat. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena lega. Bagus sekali, Mbak Rani, kata Ibda Galang sambil menepuk bahunya. Malam ini kamu berhasil selamatkan bukan cuma dirimu, tapi juga ratusan sopir truk lainnya. Rani hanya mengangguk pelan, menatap jalan kosong yang membentang di depannya, tapi belum selesai. Karena dari interogasi awal, muncul satu nama yang membuat semuanya jauh lebih rumit. Seorang oknum perwira aktif di Polres tetangga. Setelah penangkapan dramatis di KM 454, kedua pelaku pemerasan segera digiring ke Mapolres terdekat untuk diperiksa intensif. Rani turut dibawa ke sana untuk memberikan keterangan sebagai saksi kunci. Di ruang interogasi, suasana menegang. Salah satu pelaku, yang mengenakan seragam polisi palsu, akhirnya buka suara setelah ditekan selama hampir 2 jam. Dengan suara lirih dan kepala menunduk, ia berkata, "Kami cuma disuruh, Pak. Kami bagian lapangan. Yang ngatur semua ini, AKPS." Seketika, ruangan menjadi sunyi. Beberapa penyidik saling pandang. Nama itu bukan nama sembarangan. AKPS adalah seorang perwira aktif yang bertugas di Polres wilayah tetangga, dikenal luas karena gaya hidup mewah dan koneksi kuatnya. Tapi hingga saat itu, belum pernah ada bukti yang cukup kuat untuk menyeretnya ke meja hijau. Ibda Galang langsung melaporkan pengakuan tersebut kepada atasan. Rani, yang duduk di ruang tunggu sambil meminum teh hangat, mendengar percakapan mereka dari balik pintu kaca. Kalau benar dia dalangnya, ini bisa jadi perkara besar, ucap seorang perwira, dan bisa jadi berbahaya, sahut yang lain. Orangnya punya backing kuat. Tapi Rani tak gentar. Dalam hati, ia tahu inilah arah sebenarnya dari semua ini. Ayahnya dulu pernah menyebut nama AKPS dalam obrolan sambil ngopi, sebagai sosok yang sering mengatur razia dan meminta setoran dari para sopir, terutama di jalur-jalur sepi malam hari. Saat itu, tak ada yang berani bersuara. Tengah malam menjelang pagi, Rani dipanggil masuk ke ruangan tertutup. Di sana, duduk seorang penyidik senior dari Propam yang sengaja didatangkan untuk mengawasi jalannya kasus ini secara internal. "Rani, kami ingin tahu satu hal," kata penyidik itu pelan namun tajam. "Apakah kamu bersedia melanjutkan sampai ke akar?" Rani terdiam sejenak. Ia tahu apa konsekuensinya. Ini bukan lagi soal 1-2 pelaku jalanan, tapi soal jaringan dalam yang bisa mengorbankan siapa saja yang berani melawan. Tapi ia teringat wajah ayahnya. Terlintas kenangan truk tua yang dulu dibawanya pulang dalam keadaan ringsek. Terlintas suara ayahnya yang berkata, "Jangan pernah tunduk sama yang menindas. Bahkan kalau mereka pakai seragam." Dan Rani pun menjawab, dengan suara tegas, "Saya siap. Bahkan kalau itu berarti saya harus masuk ke dalam lingkaran mereka." Rencana pun disusun. Kali ini lebih dalam, lebih berisiko. Rani akan menyamar, berpura-pura menjadi sopir yang ingin berdamai, dan menawarkan uang setoran langsung ke orang dalam. Ia akan dipasangi alat penyadap, dengan pengamanan ketat, tapi yang tak mereka tahu, AKPS ternyata juga sedang mengawasi mereka diam-diam.